Sebut saja namaku Yanto. Untuk kebanyakan orang, profesi yang kujalani ini adalah profesi yang jarang diminati oleh banyak orang. Aku adalah seorang tukang gali kubur. Biasanya, aku bertugas di area pemakaman, dan aku bertugas di salah satu pemakaman yang cukup tua yang berada di kota B. Kurang lebih sekitar 3 tahun lamanya, aku menjalani profesi ini. Jika ada orang yang bertanya, apakah selama itu aku banyak mengalami hal-hal aneh ataupun menyeramkan? Jawabannya tentu iya. Rasanya, ini sudah menjadi resiko pekerjaanku. Mau bagaimana lagi? Dan malam ini, aku akan menceritakan satu dari banyaknya pengalaman yang pernah aku alami. Jadi, pada suatu hari, aku mendapatkan tugas untuk menggali kubur. Dan yang meninggal itu adalah seorang wanita tua yang memang meninggal karena sakit. Ditambah lagi, wanita itu tinggal sendirian. Rumahnya tak jauh dari area pemakaman. Karena sudah cukup tua dan sakit-sakitan, hingga akhirnya wanita itu tutup usia. Di kampung itu, wanita tersebut sudah tidak mempunyai sanak saudara. Jadi dia tinggal sendirian di sana. Dan saat wanita itu diketahui meninggal, itu pada waktu asar. Aku sempat datang ke sana untuk merembuhkan bagaimana mekanisme pemakaman jenazah perempuan tersebut. Awalnya aku pikir, mungkin jenazahnya akan dikebumikan esok hari. Tapi ketika berembu dengan RT di sana, ternyata jenazah si perempuan itu harus dimakamkan hari itu juga. Alasannya, karena di sana tidak ada sanak saudara. Jadi kalau dimalamkan, warga juga banyak yang tidak mau harus menunggu ini jenazah. Saat itu aku berpikir, ya logis juga alasan dari Pak RT tersebut. Aku mencari salah satu temanku yang biasa menemaniku untuk menggali kubur. Sebut saja namanya Ahmad. Aku menemui Ahmad. Bergegas saat itu aku berangkat ke area pemakaman bersama Ahmad. Kulihat jam menunjukkan pukul 5 sore. Namun naasnya ketika aku hendak menggali, tiba-tiba hujan deras turun. Otomatis kan, aku dan si Ahmad tidak bisa melanjutkan untuk menggali kubur. Karena rumah si jenazah ini tidak jauh dari area pemakaman, saat itu aku dan Ahmad memilih untuk berteduh di rumah si perempuan tersebut. Karena di sana juga banyak warga, termasuk RT di sana. Aku coba bilang tentang situasi seperti ini, dan RT di sana kekeh, si jenazah ini harus dikebumikan malam ini juga. Biar nanti saat hujan reda baru kita melanjutkan untuk menggali kubur. Aku dan Ahmad hanya mengiyakannya. Sambil menunggu hujan reda, aku dan Ahmad sekali ngopi di sana. Hingga tak terasa, hujan reda ini pada pukul setengah 8 malam. Saat itu situasi sudah malam juga. Warga yang membantu untuk memakamkan si jenazah perempuan ini tidak banyak. Bahkan kalau aku hitung, itu bisa dihitung oleh jari. Ya paling banyak 10 orang lah. Aku kembali bilang kepada Pak RT, gimana mau dilanjut apa besok saja? Dan Pak RT di sana kekeh, lanjut saja. Aku dan Ahmad kembali pergi ke area pemakaman sambil membawa alat penerangan. Memang menggali makam pada malam hari itu bukan hal yang pertama bagiku. Tapi tetap saja ketika masuk ke area pemakaman, hawanya terasa berbeda. Ya wajar saja, namanya juga area pemakaman. Ditambah lagi, biasanya area pemakaman ini memang banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Jadi aku sudah tidak aneh lagi. Saat itu, bergegas aku dan Ahmad mulai melanjutkan untuk menggali kuburan ini. Ada sekitar setengah jalan aku menggali kubur, tiba-tiba aku mendengar ada yang memanggil namaku. Awalnya aku biarkan, namun lama-kelamaan suaranya berubah seperti suara si Ahmad. Otomatis kan, aku langsung berhenti dan menoleh ke si Ahmad. Dan saat aku menoleh, ternyata si Ahmad pun menoleh ke arahku. Dia tiba-tiba bilang, "Kang, tadi Akang memanggilku." Aku kan langsung terdiam. Bukannya kamu yang memanggilku? Ahmad hanya menggeleng. Di situ aku langsung ngeh.
Mungkin ini adalah perbuatan makhluk halus di sana. Jadi aku memberikan isyarat untuk tetap diam dan melanjutkan pekerjaan ini. Cepat-cepat kita menggali kuburan tersebut. Hingga akhirnya pekerjaan menggali kubur pun sudah selesai. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 kurang. Aku dan Ahmad bergegas menyusuli Pak RT di sana, dan tak lama kemudian jenazah pun diantarkan ke area pemakaman. Singkat cerita, pemakaman perempuan tersebut pun sudah usai. Selesai memakamkan perempuan tersebut, aku langsung pulang ke rumah. Di sana, aku tinggal sendirian. Ayah dan ibuku memang sudah tidak ada, sedangkan kakak laki-lakiku merantau keluar kota. Rumahku ini rumah tempo dulu. Bahkan jendelanya ini masih jendela kayu tanpa kaca. Dan kamar tempat tidurku ini berada di dekat pintu utama. Jadi saat itu, setelah aku selesai mandi, aku sempat bersantai dulu di teras rumah sambil menikmati segelas kopi. Karena entah kenapa, malam itu mataku sukar untuk aku pejamkan. Hingga tak terasa, jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Aku putuskan untuk masuk ke kamar. Di kamar, aku masih belum juga tertidur. Padahal, kalau lihat kegiatanku tadi sore, badanku ini cukup lelah. Tapi mataku ini tetap segar. Aku nyalakan radio kesayanganku sambil mendengarkan siaran di sana, ya walaupun sudah tengah malam. Tidak banyak siaran yang bisa didengarkan. Namun lama-kelamaan, akhirnya aku bisa terpejam juga. Saat aku tertidur, aku bermimpi. Mimpinya ini, aku berada di teras rumah. Tak jauh dari posisi rumahku ini, aku melihat ada seseorang yang berdiri di salah satu pohon yang memang ada di halaman rumahku. Pohon itu adalah pohon belimbing. Posisiku di teras rumah, aku menatap ke sosok tersebut. Memang situasinya malam, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas wajah sosok tersebut. Namun di mimpi ini aku penasaran. Aku bangkit dari tempat dudukku yang di teras. Aku berjalan mendekat ke arah sosok tersebut. Saat mendekat, di situ aku kaget. Aku lihat sosok yang berdiri di dekat pohon belimbing itu adalah sosok perempuan yang tadi aku kuburkan. Bahkan kulihat sosok itu masih mengenakan kebaya hijau, bawahnya masih menggunakan samping. Namun rambutnya ini putih acak-acakan. Sorot matanya ini melihatku secara tajam. Tiba-tiba dia bilang, "Kenapa kau kuburkan aku? Kenapa? Kenapa?" Mengalami mimpi yang seburuk itu, akhirnya aku bangun. Perasaanku langsung bercampur aduk saat itu. Napasku juga ngos-ngosan. Aku masih kaget. Kulihat ke meja yang ada di samping tempat tidurku, ada segelas air minum. Memang biasanya aku menyediakan air minum di situ. Cepat-cepat aku minum air tersebut. Kulihat jam masih menunjukkan pukul setengah 2 malam. Masih larut malam. Di tengah-tengah aku masih kekalutan seperti itu. Tiba-tiba aku mendengar ada orang bersenandung. Jadi kebetulan di kamarku ini sebelahnya itu ada area perkebunan. Memang tidak terlalu luas, mungkin sekitar 30 meteran. Dan suara orang bersenandung itu berasal dari area perkebunan tersebut. Dan jendela kamarku ini memang mengarah ke sana. Aku diam untuk memastikan suara tersebut. Aku coba menajamkan telingaku. Dan saat aku mendengarkan lebih sesama, suara senandung itu seperti mendekat ke arah jendelaku. Dan tiba-tiba bulu kuduku langsung berdiri. Karena aku yakin apa yang aku dengar ini itu bukan halusinasi. Suaranya benar-benar jelas. Kalau ku dengarkan lagi, suaranya seperti suara nenek-nenek yang sedang ngawih. Kalau bahasa Sundanya seperti itu. Jadi nyanyi Sunda, tapi Sunda sudah dulu. Sambil merinding, aku masuk ke dalam selimut kan. Namun tak berapa lama kemudian, jendela kamarku ini ada yang mengetuk. Aku tetap diam di dalam selimut karena aku yakin
itu bukan manusia ataupun yang akan namu ke rumahku. Kalaupun manusia, kenapa dia harus mengetuk pintu jendelaku? Kenapa nggak pintu depan? Dan suara itu terus saja berulang. Hingga akhirnya muncullah suara. Jang Yanto, buka, buka Jang. Aku langsung merasakan ketakutan yang luar biasa. Bahkan saat mendengar suara itu, jantungku serasa mau copot. Astaga, siapa ini? Siapa yang di luar sana? Aku tidak berani untuk keluar selimut. Tak terasa, keringat mulai mengucur saat itu juga. Tapi aku tak tahu harus berbuat apa. Dan suara itu terus saja berulang. Aku terus saja diam sambil membaca doa yang aku bisa di dalam selimut. Namun tetap saja, suara itu terus saja terdengar. Bahkan kini, diselingi dengan suara tawa yang benar-benar menakutkan. Namun lama-kelamaan, samar-samar, suara itu seperti menjauh, dan akhirnya hilang. Aku masih terdiam di dalam selimut. Namun saat itu, bodohnya aku malah penasaran. Aku coba ngintip di jendelaku, karena kebetulan di jendelaku ini ada lubang kecil yang aku biasa gunakan untuk melihat keluar. Dan saat aku melihat keluar, situasi lahan itu gelap, tidak terlihat apa-apa. Entah kenapa, saat itu tanganku seperti bergerak dengan sendirinya, malah membuka jendela tersebut. Jendela terbuka, dan saat terbuka, sosok nenek-nenek itu tepat berdiri di pintu jendela itu. Aku langsung kaget sambil melongo. Wajah nenek-nenek itu terlihat pucat. Yang lebih menakutkannya, si matanya ini berwarna hitam. Aku seperti membeku menatap sosok nenek-nenek itu. Dan nenek-nenek itu seperti hendak meraih tanganku yang posisinya masih memegangi daun jendela. Dan saat itu juga kesadaranku langsung kembali. Aku langsung melompat dari kasur dan langsung berlari keluar. Di luar entah kemana tujuanku, yang penting aku menjauh dari sosok tersebut. Dan ku dengar sosok itu terus saja memanggil namaku. Jang, Jang Yanto, Jang. Aku tidak peduli. Aku tidak berani untuk nengok ke belakang. Aku benar-benar ketakutan. Parahnya lagi, situasi desaku ini benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali di sana. Jadi saat itu aku putuskan untuk lari ke arah musola. Saat sudah sampai musola, bergegas aku masuk ke dalam. Aku diam di dalam musola. Aku diam sambil memejamkan mata, berharap sosok itu tidak berani masuk ke dalam sana. Dan harapanku benar saja. Sosok itu tidak mengikuti. Bahkan saat aku lihat sekeliling, sosok itu tidak ada di luar musola. Hingga akhirnya subuh pun tiba. Saat ada orang ke masjid, mereka kaget. Kenapa aku ada di sana? Saat itu aku belum menjelaskan apa yang aku alami. Aku ikut bersama mereka untuk melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, aku kembali ke rumah. Karena tidurku semalam terganggu, akhirnya pagi hari saat aku kembali ke rumah, aku lanjutkan untuk tidur. Hingga pada tengah hari, aku mendengar pintu rumahku ini diketok seseorang. Hingga akhirnya aku terbangun, dan saat aku buka, ternyata itu Ahmad. Kupersilakan si Ahmad masuk. Namun dari wajahnya terlihat si Ahmad ini seperti mengalami ketakutan yang luar biasa. Bahkan sesekali aku lihat, matanya seperti melihat ke arah sekeliling. Dan saat aku suguhkan minuman, tangannya ini terlihat masih gemetar. Aku tanya, "Kamu kenapa, Ahmad?" Di situ si Ahmad menceritakan bahwa tadi malam si Ahmad mengalami hal yang sama seperti yang aku alami. Namun parahnya, si Ahmad malam tadi, dia sampai dielus-elus oleh sosok nenek-nenek tersebut. Si nenek itu duduk di ranjangnya. Parahnya lagi, saat dia bangun, dia tidak bisa kabur kemana-mana. Jadi sampai azan subuh, si Ahmad ini terus ditemani oleh sosok nenek-nenek tersebut. Dan nenek-nenek itu bilang
Katanya, selesaikan apa yang kamu kerjakan. Aku langsung menatap tajam ke arah si Ahmad. Aku menanyakan, apa yang kamu lakukan di kuburan kemarin? Si Ahmad hanya terdiam. Namun dari tatapan matanya, dia seperti menyembunyikan sesuatu. Aku coba tanya perlahan kembali. Namun dia masih tidak bilang. Ya sudahlah, aku tidak mau menekan juga karena terlihat wajahnya juga masih kalut saat itu. Aku coba tenangkan saja. Aku sendiri belum menceritakan pengalaman yang aku alami tadi malam. Khawatirnya malah menambah beban dia. Ya walaupun di pikiranku sendiri setelah mendengar cerita Ahmad, aku mulai merasa ketakutan. Apalagi aku tidur sendirian di rumah. Sore harinya si Ahmad pulang. Sepulangnya si Ahmad, di situ aku mulai berpikir, bagaimana kalau nanti malam sosok nenek-nenek ini datang kembali? Aku harus punya solusi lain supaya tidak diganggu oleh nenek-nenek ini. Jadi saat itu tujuanku yaitu ke pos ronda. Aku berharap ada yang ronda. Jadi setelah azan Isya, tepatnya pukul setengah 8 malam, aku memutuskan untuk berangkat ke pos ronda. Namun parahnya malam itu, ternyata tak ada yang melaksanakan ronda malam. Otomatis pos ronda ini kosong. Bahkan aku menunggu yang akan ronda malam itu sampai pukul setengah 10 malam. Mereka pun tak kunjung juga datang. Hingga akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Kebetulan dari pos ronda ini menuju rumah itu harus melewati jalanan sepi. Memang tidak terlalu jauh, ya mungkin sekitar 50 meteran jaraknya. Namun di kanan kirinya itu hanya area perkebunan saja. Dan saat aku pulang menuju ke rumah melewati jalan tersebut, aku mendengar ada yang memanggil namaku. Awalnya suara itu seperti suara si Ahmad. Refleks aku langsung menoleh. Dan saat aku menoleh, tampak di sebelah pohon mangga ada seseorang yang berdiri. Tanda penerangan di sana tidak ada, jadi aku samar menatapnya. Namun kulihat rambutnya panjang, acak-acakan. Dan saat aku melihat ke bawah, bawahnya ini menggunakan samping. Entah kenapa, aku langsung ingat sosok nenek-nenek yang kemarin malam kulihat. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari. Dan saat itu aku mendengar suara memanggil itu bilang seperti ini. Jang, Jang Yanto, tolong, tolong. Namun aku tidak peduli, aku terus berlari. Saat itu, kebetulan ada warung yang tak jauh dari rumahku. Dan warung itu hendak tutup saat itu, namun orangnya masih ada di depan warung, hendak menutup warungnya. Aku menghampiri warung tersebut, dan warung itu milik Pak Mahmud. Melihat aku yang seperti ketakutan, Pak Mahmud melihat ke arahku. Kenapa kamu? Aku bilang kan, aku melihat setan di sana. Namun Pak Mahmud ini malah mentertawakanku. Dia bilang, masa orang yang suka gali kubur masih takut sama setan? Di situ aku malah terdiam kan. Pak Mahmud malah lanjut menutup warungnya. Dan setelah itu dia malah bilang, saya mau istirahat ya, lanjut aja besok. Pak Mahmud otomatis langsung masuk ke rumahnya. Di luar hanya aku sendirian kan. Di situ aku mulai kebingungan. Kemana lagi aku harus pergi? Kalau ke rumah, aku merasa ketakutan kan. Jadi aku putuskan untuk pergi ke rumahnya si Ahmad. Rumahnya si Ahmad dari rumahku itu jaraknya sekitar 250 meteran. Saat itu aku tidak jalan, aku berlari ke arah rumah si Ahmad. Aku pacu kakiku sekencang mungkin. Situasi area kampungku saat itu benar-benar sepi. Padahal biasanya pada jam segitu masih ada orang yang ada di teras rumah. Namun ini benar-benar sepi, tidak ada orang sama sekali di luar. Dan sesekali aku masih mendengar seperti ada orang bersenandung. Namun aku tidak berani untuk melihat ke kiri dan kanan apalagi ke belakang. Karena khawatirnya sosok itu mengikutiku. Hingga akhirnya aku sampai di rumah si Ahmad. Aku ketok. Kebetulan saat itu kakaknya belum tidur. Saat membuka pintu aku tanyakan si Ahmad. Kakaknya langsung menyuruh untuk masuk ke kamar. Aku masuk ke kamar. Kebetulan si Ahmad juga belum tidur. Namun kulihat dia masih ketakutan entah kenapa.
Aku hampiri kan. Aku coba tenangkan si Ahmad. Si Ahmad malah bilang kepadaku, "Ngapain kamu malam-malam ke sini?" Aku bilang, "Aku niatnya menemani kamu saja. Aku tidak menceritakan kejadian sebenarnya kenapa aku pergi ke rumah si Ahmad. Khawatirnya itu malah menambah ketakutan lagi." Singkat cerita, kami mulai berbincang-bincang, berusaha melupakan ketakutan yang kami alami. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul setengah 1 malam. Dan saat itu, kami memutuskan untuk tidur. Posisi ranjang si Ahmad ini memang cukup lebar, jadi muat untuk 2 orang. Nah, kita tidur di sana. Posisi lampu kamar juga saat itu tidak mati, masih menyala. Namun entah pukul berapa, aku merasakan lampu kamar si Ahmad ini menjadi gelap. Jadi seperti ada yang mematikan lampu tersebut. Dan saat itu juga hidungku mencium ada aroma bau bunga kamboja yang benar-benar menyengat. Dan itu seperti memenuhi seisi kamar. Aku belum berani membuka mata. Namun lama-kelamaan, aroma bau kamboja itu seperti berdiri di sampingku. Walaupun kondisi aku sedang memejamkan mata, bulu kuduku tiba-tiba berdiri. Namun hati kecilku bilang, jangan sampai membuka mata. Jangan sampai membuka mata. Jadi aku mengikuti hati kecilku. Aku tidak berani membuka mata. Di dalam hati, aku kembali berdoa, berharap sosok itu tidak muncul. Namun tak lama kemudian, di sebelahku aku mendengar si Ahmad ini berteriak. Refleks, aku membuka mata. Dan saat aku membuka mata, aku melihat di kasur itu tepat di atas si Ahmad, sosok nenek-nenek itu berdiri. Bahkan kulihat tangannya hendak mencekik si Ahmad. Aku refleks saat itu langsung loncat dari kasur. Posisi si Ahmad itu seperti pasrah. Dia sangat ketakutan. Tangannya seperti meminta ampun kepada sosok tersebut. "Ampun, Nek. Ampun. Ampun." Aku yang saat itu sangat ketakutan langsung berlari keluar. Aku berteriak meminta tolong kepada kakaknya si Ahmad. Hingga tak berapa lama kemudian, kakaknya si Ahmad mulai keluar dari kamar. Dia bertanya kepadaku, "Ada apa?" Aku menunjuk ke kamar si Ahmad. Tanpa ditanya kedua kali, kakaknya si Ahmad langsung berlari ke arah kamarnya si Ahmad. Namun saat kakaknya masuk di sana, sosok nenek-nenek itu sudah tidak ada. Hanya Ahmad yang sangat ketakutan saat itu. Dia seperti sangat shock. Ya jangankan Ahmad, kalau aku di posisi Ahmad, pasti aku mengalami hal yang sama, tidak bisa terbayangkan. Walaupun dalam gelap, aku masih bisa melihat wajah menyeramkan nenek-nenek tersebut. Wajahnya seperti sangat marah kepada si Ahmad. Aku sendiri sangat ketakutan, entah apa yang dilakukan bocah tersebut. Saat keadaan sudah mulai tenang, kakaknya si Ahmad coba bertanya kepada si Ahmad, kenapa dia sampai diganggu. Namun si Ahmad ini masih bungkam. Hingga akhirnya kakaknya ini kembali ke kamar. Tinggallah aku berdua bersama si Ahmad. Di situ aku kembali menekan si Ahmad. Sebenarnya apa yang dia lakukan di area pemakaman? Awalnya si Ahmad masih tidak mau bercerita. Aku terus paksa. Hingga akhirnya dengan mulut yang gemetar, dia mulai bercerita. Kalau saat pemakaman jenazah tersebut, memang di bawah hanya ada aku dan si Ahmad. Posisinya saat itu, aku di area kaki dan si Ahmad di dekat kepalanya. Dan saat itu si Ahmad mengambil bantalan mayitnya. Aku langsung terdiam mendengar perbuatan si Ahmad tersebut. Aku tanya, buat apa kamu ambil bantalan mayit itu? Dan si Ahmad bilang, katanya itu bisa dibuat jimat. Dengan perasaan yang mulai marah, ingin rasanya aku menamparnya. Tapi aku tahan, karena melihat wajah si Ahmad ini seperti masih shock. Aku tanya, di mana bantalan mayit itu? Dia bilang bahwa dia simpan di bawah ranjang tersebut. Aku seperti menahan napas. Aku lihat ke kolong ranjang dan ternyata benar. Di kolong ranjang itu ada bantalan mayat tersebut. Seumur-umur aku menjalani profesi sebagai penggali kubur,
Belum pernah terpikirkan untuk mengambil bantalan mayit. Dan ditambah lagi buat apa? Tujuannya buat apa? Aku tanya kepada si Ahmad, buat apa dia ngambil seperti itu? Jadi katanya, dia mempunyai teman yang paham tentang spiritual. Jadi awalnya dia meminta jimat. Dan si temannya ini bilang, syaratnya dia harus mengambil bantalan mayit dari orang yang dia kuburkan. Ya entah buat apa sebenarnya, si Ahmad juga tidak menjelaskan. Intinya dia bilang untuk jimat. Dan saat itu aku bilang kepada si Ahmad, karena memang aku juga sudah jengah dengan teror tersebut. Selama aku menggali kubur, mungkin itu teror yang benar-benar menakutkan. Biasanya paling cuma di dalam mimpi, ataupun hanya selintas. Ini benar-benar mengganggu. Dan saat itu aku bilang supaya si Ahmad mengembalikan bantalan mayit itu juga. Si Ahmad mengangguk, tapi dia bilang kepadaku, minta ditemani. Esok harinya pada pukul 8 pagi, aku dan Ahmad langsung pergi ke area pemakaman. Karena masih pagi, memang tidak banyak orang yang beraktivitas di dekat area pemakaman. Masih sepi, jadi tidak ada yang curiga ketika aku masuk ke area pemakaman. Di situ, aku mulai menggali lubang di area kuburan wanita tersebut. Dalamnya mungkin sekitar setengah meteran. Dan setelah itu, aku ambil bantalan mayat yang diambil oleh si Ahmad ini. Aku masukkan ke lubang yang kugali. Dan setelah itu aku tutup kembali. Setelah selesai, di situ aku terus menasihati si Ahmad supaya dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Karena jujur saja, perbuatan dia malah melibatkan orang lain. Untungnya hanya aku dan Ahmad saja. Coba kalau sosok tersebut malah meneror warga di sana. Bisa-bisa urusannya jadi berabe. Ditambah lagi, untungnya si almarhum ini tidak mempunyai sanak keluarga. Kalau sampai perbuatannya didengar oleh keluarganya, entah apa yang akan terjadi. Si Ahmad hanya menundukkan kepala. Dan setelah itu, aku langsung kembali ke rumah. Begitu juga si Ahmad. Singkat cerita, malam pun tiba. Seperti aktivitas biasanya, kali ini aku sudah mulai tenang. Pada pukul 8, aku masih berada di teras rumah sambil menikmati kopi. Di situ aku ngelamun, hingga sadar tak sadar, aku melihat ada sosok yang berdiri di dekat pohon belimbing. Awalnya aku sempat kaget, namun cepat-cepat aku menguasai perasaanku. Sosok itu, kulihat, dia seperti tersenyum ke arahku. Namun aku masih ketakutan kan. Aku masuk ke dalam. Dan saat itu juga, aku langsung tidur di dalam selimutku. Berharap sosok itu tidak kembali mengganggu. Namun di dalam tidurku, ternyata aku malah bermimpi dengan sosok itu. Namun kali ini, sosok itu tidak menyeramkan. Sosok itu tampak rapi, menggunakan kebaya hijau, samping. Namun kali ini kulihat, rambutnya ini digelung. Dia menatap ke arahku sambil tersenyum hangat. Dan tiba-tiba, dia seperti mengucapkan terima kasih dan langsung menghilang. Saat itu aku langsung terbangun. Namun kali ini bukan rasa ketakutan yang kualami. Ada perasaan lega. Mungkin sosok itu menggangguku. Bukan mengganggu, mungkin hanya meminta tolong supaya bantalannya dikembalikan. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran oleh para pendengar sekalian. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.